Pria berambut pirang ini bernama Lee Jung-do. Di dalam kesehariannya, Jung-do menjadi pengantar makanan di restoran milik ayahnya sendiri, yang bernama Lee Hyong. Meski terlihat seperti pria biasa, Jung-do ini memiliki bakat luar biasa dalam seni bela diri. Taekwondo, judo, dan kendo telah memenangkan kejuaraan tingkat nasional. Akan tetapi, Jung-do hanya ingin melakukan hal yang disukainya, yang menurutnya menyenangkan, seperti olahraga dan bermain game online bersama teman-temannya. Suatu malam, setelah mengantar pesanan makanan di perjalanan pulang, Jung-do tanpa sengaja menyaksikan petugas pengawasan elektronik bernama Minjo diserang oleh seorang narapidana tahanan rumah. 에헤이. 이발 너 뭔데? 괜찮으세요? Berkat aksinya semalam, Jung-do diberikan penghargaan. Setelah itu, manajer divisi yang bernama Kim Soo-min menghampirinya, di mana ia meminta bantuan Jung-do jikalau ia bersedia ingin merekrutnya sebagai petugas pengawasan elektronik, yang biasa disebut petugas bela diri, untuk sementara waktu menggantikan petugas kemarin yang masih mengalami cedera. 제가 부탁 하나 드려도 될까요? 근데 이게 의사감독과의 무도 실무관이 3교대로 근무를 하고 있... Kemudian Kim Soo-min menjelaskan bahwa ada sekitar 5.000 tahanan rumah yang menggunakan gelang kaki pengawasan elektronik, di mana tugas mereka adalah mengawasi semua tahanan tersebut selama 24 jam, lewat gelang kaki yang telah dipasangi alat pelacak, supaya mereka tidak mengulangi kejahatan yang sama. Mendengar tawaran tersebut, Jung-do belum menerimanya dan akan memikirkannya terlebih dahulu, di mana ia meminta pendapat kepada teman-temannya, dan tak lupa sang ayah pun ikut memberikan nasihat dan dukungan, sehingga Jung-do pun memutuskan akan menerima pekerjaan itu. Di kantor divisi, Kim Soo-min memperkenalkan Jung-do kepada semua rekan kerjanya. Kemudian, seorang petugas bela diri senior bernama Dong-won menjelaskan tugas mereka adalah mengawasi semua tahanan rumah lewat pemantauan lokasi GPS yang telah terpasang di gelang kaki. Di mana saat baterai gelang kaki elektronik itu mencapai 30%, warna ikon akan otomatis menjadi kuning. Mereka harus menghubungi tahanan rumah untuk mengisi daya. Jika tidak merespon atau menolak, petugas bela diri harus segera bertindak mendatangi lokasi target. Setelah cukup lama menatap layar monitor, tanpa diduga, satu ikon berwarna kuning, yang menandakan bahwa salah satu baterai gelang kaki tahanan rumah mencapai 30%. Mengetahui hal itu, Jung-do segera menghubungi tahanan tersebut, yang bernama Liang Ho, untuk segera mengisi daya. 저기 이양호 씨 맞죠? 알았다고 씨발려나 끊어. Akan tetapi, Liang Ho malah menghiraukan dan menutup telepon tersebut. Kemudian, Jung-do kembali menghubunginya namun sudah tidak aktif. Sehingga Jung-do pun segera melaporkan kepada Kim Soo-min. Mengetahui hal itu, mereka pun langsung bersiap-siap menjalankan tugas pertama Jung-do. Tak lupa, Jung-do pun diberikan rompi anti sajam dan pistol sentrum untuk keamanan. Sesampai di apartemen, melihat tali jendela tersebut telah dicopot, Jung-do berpendapat hal itu dilakukan agar bisa melarikan diri. Sehingga ia pun meminta Kim Soo-min masuk melalui pintu depan. Sementara ia akan menunggu di sana untuk berjaga. Saat pintu diketuk, Kim Soo-min mendengar suara meminta tolong, dan benar saja Liang Ho berniat memperkaos seseorang. Mengetahui perbuatannya telah ketahuan, Liang Ho mencoba kabur. Sehingga inilah yang terjadi. 이양호군 아니 병신 같은 게 당신이 하는 말은 당신에게 불리한 증거. Keesokan hari, pertanda darurat kembali muncul. Salah satu tahanan rumah mendatangi tempat penitipan anak, di mana Jung-do yang mengetahui hal itu segera melapor. Tanpa membuang-buang waktu, mereka pun langsung pergi ke lokasi tersebut. Setelah tahanan tersebut diamankan, Kim Soo-min yang merasa bangga atas kinerja Jung-do akan mentraktirnya makan malam, di mana Jung-do pun tanpa malu-malu memintanya untuk sekalian mentraktir teman-temannya juga. 안녕하세요. 안녕하세요. Di restoran, Jung-do mengenalkan teman-temannya kepada Kim Soo-min. Pria berkemeja putih biasa dipanggil Noob, yang berbadan gempal itu lembab,
yang berjaket merah biasa dipanggil Cacing. Di mana tak butuh waktu lama, Kim Soo Min pun sudah mulai akrab dan merasa kembali muda. 지렁이 씨. 감사합니다. 하셔야 하거든요. 더 넣자. 저희의 이 Beberapa saat kemudian, saat akan pulang, Kim Soo Min mendapat kabar dari rekannya kalau salah satu tahanan rumah bernama Min Do Won tidak bisa dihubungi, di mana secara kebetulan ia dan Jung Do berada di lokasi tak jauh dari Min Do Won. Sehingga mereka pun langsung berangkat menuju lokasi tersebut. 갔다 올게. Sesampai di sana, mereka menemukan gelang kaki Min Do Won sudah terpotong, di mana Jung Do yang teringat si lembab membawa drone segera meminta bantuan, sehingga mereka pun dengan mudah melacaknya. Mengetahui target sudah dekat, Jung Do langsung bergegas untuk mengejarnya, sementara Kim Soo Min dan teman-teman akan mengarahkan jalan menuju lokasi Min Do Won. 거의 다 왔어. 거의 다 왔어. 거의 다 왔어. 좀 더 빨리. 이 개새끼야! 이 새끼야! 나 오늘 다 끝장내러 왔어. Tanpa diduga, Min Do Won mengancam akan melukai dirinya sendiri. Menyadari hal itu, Jung Do terlihat sangat panik. Beruntung, Kim Soo Min yang sudah berpengalaman meminta Jung Do mengucapkan kata yang ia sampaikan untuk mencoba menasehatinya. 혹시 친구랑 다투셨어요? 착하게 살라고 노력하고 있거든. 이해가 됩니다. Diketahui, Min Do Won pergi ke sana bertujuan menghabisi temannya karena sering mendapat ejekan memakai gelang kaki elektronik. Akhirnya, dengan kata-kata yang menyentuh hati, Min Do Won pun sadar dan mengurungkan niatnya. Keesokan pagi, sebelum berangkat kerja, Jung Do mendatangi salon bibinya. Tak disangka, ia pun berpapasan dengan seorang tahanan rumah yang terlihat mencurigakan. Di mana tujuan Jung Do datang ke sana untuk menghitamkan rambutnya, agar terlihat sedikit rapi. Singkat waktu, di perjalanan Jung Do kembali melihat pria aneh itu yang bertingkah menggoda pelayan restoran. Kemudian, Jung Do langsung buru-buru pergi ke kantor mengecek identitas tahanan tersebut, yang bernama Gung Nam. Tak berapa lama, Kim Soo Min pun datang dan langsung menghubunginya. 감사합니다. 팀장님, 과장님, 안녕하세요. 올 거야, 씨발. Menyadari tahanan tersebut akan membuat masalah, mereka pun langsung bergegas menuju ke lokasi target. Di perjalanan, mereka sedikit mendapat masalah. Gung Nam pergi ke tempat yang tidak ada sinyal, sehingga mereka pun harus berpencar mencarinya. Di perjalanan, Jung Do baru teringat kalau pagi tadi ia berpapasan dengan Gung Nam di salon bibinya. Sehingga Jung Do pun dengan cepat berlari sekuat tenaga menuju lokasi tersebut. 그리고 괜찮아. Keesokan hari, sebelum berangkat kerja, Jung Do sempat mengobrol bersama ayahnya. Jung Do pun menanyakan sewaktu ia muda pekerjaan apa yang membuat ayahnya bahagia. Di mana sang ayah pun menjawab, berakting. Ia sangat bahagia melihat orang bisa tersenyum dengan aktingnya. Mendengar hal itu, Jung Do pun menyadari kalau dirinya juga sangat bahagia saat bisa menolong orang. Di mana akhirnya Jung Do pun segera pergi menemui Kim Soo Min dan akan memutuskan menjadi petugas bela diri secara resmi. Hal itu pun mendapat dukungan darinya. 안녕하세요. 좀 더 하고 싶어요. 강기중이라는 연쇄 성폭력범의 전담. 원하시면 저는 무조건 가죠. Kemudian, Jung Do bersama Kim Soo Min akan menuju lapas tahanan. Mereka ditugaskan untuk mengawasi seorang tahanan kelas berat bernama Kang Ki-jung. Baru saja dibebaskan dari penjara, di mana tujuan mereka ke sana untuk memasangkan gelang kaki elektronik. Dilihat dari perawakan dan kepalan tangannya, Ki-jung ini sepertinya sangatlah berbahaya. Hal itu pun dibuktikan dengan masyarakat yang berdemo tidak setuju. Ki-jung dibebaskan dari penjara. 출발하겠습니다.
Keesokan hari, Jungdo melihat pergerakan Ki Jung di luar batas yang ditentukan. Mengetahui hal itu, Jungdo pun akan turun ke lapangan mengawasinya. Sementara Kim Soo Min akan memantaunya dari layar monitor, sembari memberikan instruksi kepada Jungdo. Sementara itu, Ki Jung terlihat mendatangi sebuah mobil berwarna hitam, di mana tujuannya ke sana untuk menemui seseorang yang ingin mempekerjakannya. Di mana pria itu meminta Ki Jung untuk membuat video hitam, dengan upah yang cukup menjanjikan. Mendengar tawaran tersebut, Ki Jung pun menyetujuinya. Tak berapa lama, Jungdo pun tiba di tempat itu, namun ia tidak mengetahui keberadaan mereka, dikarenakan kaca mobil tersebut memakai kaca gelap. Akan tetapi, Jungdo yang sedikit mencurigai mobil tersebut, hanya menghafal plat nomornya saja. Menyadari Jungdo telah kehilangan jejak, Kim Soo Min pun mencoba menghubunginya. Setelah tersambung, Ki Jung pun beralasan kalau ia sedang membeli gimbap di pertokoan dekat rumahnya. 네, 안녕하세요. 어떤 상황이야? 불편하신 점 없으셨나요? Mengetahui hal itu, Jungdo pun langsung bergegas menuju lokasi tersebut. Dan benar saja, Ki Jung pun telah berada di sana, sehingga tidak ada alasan mereka untuk menahannya. Setelah kembali ke kantor, Jungdo yang mencurigai pergerakan Ki Jung membahas hal tersebut bersama Kim Soo Min. Tak berapa lama, Min Jo pun datang dan telah siap bertugas kembali. Tak lupa, ia pun memberikan hadiah berupa sarung tangan tastis untuk Jungdo yang telah menyelamatkannya beberapa waktu yang lalu. Di sisi lain, seorang pria bernama Byung Sun terlihat menemui Liang Ho seperti merencanakan sesuatu. Setelah itu, ia bersama Ki Jung mendatangi kamar kosong untuk memasang kedap suara, di mana mereka akan melakukan syuting video besok malam. Keesokan malam, ikon gelang kaki Yang Ho berubah berwarna kuning. Mengetahui hal itu, Min Jo mencoba menghubunginya. Akan tetapi nomornya tidak aktif. Sehingga Kim Soo Min bersama Min Jo akan menuju lokasi target. Sementara Jungdo akan tetap mengawasi Ki Jung sendirian. Beberapa saat kemudian, mereka pun telah tiba di lokasi GPS tempat Liang Ho berada. Tiba-tiba, mereka pun dikejutkan dengan suara orang yang meminta tolong. Mengetahui hal itu, mereka pun langsung berlari menuju sumber suara. Sementara itu, Jungdo mengikuti Ki Jung yang terlihat memasuki bangunan terbengkalai. Tanpa diduga, ternyata itu adalah jebakan untuk mengepungnya, di mana mereka berniat menghabisi Jungdo. Sehingga, inilah yang terjadi. Setelah itu, Jungdo menghubungi Kim Soo Min, akan tetapi nomornya sudah tidak aktif, sehingga ia pun memutuskan untuk mencari Ki Jung terlebih dahulu. Di sisi lain, Ki Jung terlihat mengenakan penutup kepala, bersiap-siap akan melakukan aksinya. Sesampai di apartemen, Jungdo pun melihat sebuah payung yang menandakan Ki Jung berada di dalam rumah. Menyadari akan lama untuk mendobrak pintu itu, Jungdo pun mencoba cara lain, dengan mencopot tali jendela. Mendengar suara keributan, penghuni apartemen pun keluar, di mana Jungdo memintanya untuk segera menghubungi polisi. Setelah cukup lama berusaha, akhirnya ia pun berhasil mencopot tali tersebut. Sehingga inilah yang terjadi. Dirasa sudah aman, Jungdo pun menghampiri bocil itu bermaksud menolongnya. Tanpa diduga, tiba-tiba Ki Jung pun kembali bangkit dan langsung menikapnya. Bertepatan saat itu, polisi pun telah tiba. Menyadari hal itu, Byung Sun pun langsung kabur. Sementara Ki Jung, meski sempat berhadapan dengan dua orang polisi, ia pun berhasil melarikan diri. Sementara itu di rumah sakit, ayah Jungdo yang baru mendapatkan kabar segera menemuinya, di mana ia pun terlihat begitu marah mengetahui anak sayangannya itu hampir meregang nyawa, akibat ditugaskan mengawasi tahanan berbahaya.
Tak berapa lama, Jungdo pun telah sadar dan langsung menanyakan keadaan Sungmin, yang ternyata sedang menjalani operasi tulang leher. Sedangkan Minjo meninggal dunia akibat mengalami luka yang cukup serius di bagian kelapa. Keesokan hari, semua petugas bela diri menghadiri upacara pemakaman Minjo, memberi penghormatan terakhir. Setelah itu, Jungdo pun kembali diberi penghargaan dari pihak kepolisian. Kemudian seorang wanita menghampiri Jungdo memberikan hadiah sebagai ucapan terima kasih karena telah menyelamatkan bocil waktu itu, yang bernama Minju, di mana ia menceritakan bahwa Minju sekarang tidak berani keluar rumah akibat insiden sebelumnya. 그래서 반대했던 적도 있었고요. 경찰한테 맡겨. 우리나라 현재 근데 애는 잘못한 게 없잖아요. Singkat waktu, Jungdo yang mengetahui Kijung masih belum ditemukan memberitahukan plat nomor mobil hitam beberapa waktu yang lalu, di mana ia meminta teman-temannya melacak lokasi pemilik mobil tersebut. Seminggu telah berlalu, keadaan Jungdo pun mulai membaik. Dengan bantuan teman-temannya, akhirnya mereka berhasil menemukan lokasi pemilik mobil tersebut. Sehingga mereka langsung bersiap-siap menjalankan rencananya. Setelah berhasil melumpuhkan pria itu, Jungdo pun langsung menginterogasinya. Sementara Lembab segera mencolok USB untuk meretas komputer pria itu. Dengan bantuan kakaknya Lembab, mereka pun berhasil meretasnya dan menemukan sangat banyak video hitam. Hal itu pun nantinya akan digunakan sebagai barang bukti. Singkat cerita, setelah berhasil mendapatkan informasi tanpa membuang-buang waktu, mereka pun langsung bergegas pergi ke tempat persembunyian Kijung. Sesampai di sana, mereka pun mulai berpencar mencari di setiap penginapan. Sementara Lembab akan mencoba memantau situasi di sekitar menggunakan drone. 집에는 없어요. 죄송합니다. 고맙습니다. 네. 보신 적 있으세요? 처음 보는 얼굴인데. Setelah cukup lama mencari, Cacing menemukan banyak tumpukan piring di dalam salah satu penginapan, di mana Jungdo pun meminta teman-temannya menunggu di mobil, sementara ia akan masuk sendirian. 강기준 개새끼야 나와! 어떤 씨발 새끼야 이거. 새끼 저기 Setelah itu, Jungdo meminta arahan Lembab untuk mengejar Kijung yang telah melarikan diri. Tak berapa lama, Jungdo pun menemukan keberadaannya, di mana terlihat Kijung yang telah bersiap menunggu kedatangannya. Sehingga, inilah yang terjadi. 들어와. 어떻게 좀 해, 가만 좀. 묵비권을 행사할 수 있는 권리가 있고. Singkat cerita, setelah semua masalah selesai, Jungdo dan teman-temannya mendapat penghargaan dari presiden, di mana acara itu pun dihadiri ayahnya dan Kim Sumin yang sudah mulai membaik. Tak lupa, Minju pun datang menemui Jungdo mengucapkan terima kasih. 고마워.